Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas 3 Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Jumat siang. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwir Pensuip menyampaikan, pendapatan daerah terutama dari PAD belum dikelola dengan maksimal. Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan, baik dari sektor PKB, BBNKB, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Proyeksi pendapatan daerah diusulkan perubahan APBD tahun 2024 sebesar 6,5 triliun rupiah, masih jauh dari target yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026, yaitu sebesar 7,1 triliun rupiah. Ini tentu berdampak pula terhadap penyediaan alokasi belanja yang akan digunakan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Memperhatikan masih banyaknya kebutuhan anggaran untuk menutup kekurangan dari alokasi belanja yang diusulkan dalam perubahan APBD tahun 2024. Maka fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah dan OPD-OPD untuk mendalami kembali semua potensi penerimaan yang masih bisa ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi rasionalisasi belanja besar-besaran dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024. Tentu keadaan seperti ini memang masa-masa sulit. Tentu kita dari DPRD tidak bisa menerima seperti itu saja. Kita tetap mendorong bagaimana bisa mencapai RPJMD yang telah kita tetapkan. Tentu tugas berat dari pemerintah daerah bagaimana menggali pendapatan-pendapatan yang masih mungkin bisa untuk diangkat lagi. Baik dari pajak kendaraan, PPKB, banyak yang masih belum membayar pajaknya. Masih kalau dihitung masih banyak yang belum membayar pajak. Itu kan ini harus dijemput bola. Kalau untuk di provinsi memang kita yang bisa kita andalkan memang dari PAD kita terbesar memang dari pajak kendaraan. Kalau dari pihak ketiga atau katakanlah dari kekayaan yang dipisahkan itu sudah mendekati maksimal, tapi masih bisa juga ditingkatkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi menyampaikan, sejak 4 tahun terakhir terus terjadi penurunan pendapatan karena faktor COVID-19 sehingga terjadi perlambatan perekonomian dunia. Kondisi ini juga berdampak terjadinya penurunan pembelian kendaraan bermotor. Padahal salah satu tulang punggung pendapatan adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk itu pemanfaatan anggaran sebaik-baiknya dan pemanfaatan aset-aset yang berkontribusi terhadap PAD. Saya lihat ya, kami lihat lebih kurang dari 2001 sampai sekarang 2021, 2023, 4 tahun belakangan, hampir 4 tahun, memang terus terjadi penurunan pendapatannya dulu karena COVID, dan sekarang banyak hal juga terjadi, perlambatan ekonomi dunia dan sebagainya, juga termasuk penurunan pembelian kendaraan bermotor sebenarnya ya, mencapai 25% secara nasional juga mengikut ke Sumatera Barat. Kita ketahui bersama salah satu tulang punggung pendapatan kita adalah dari pajak, kalau provinsi kan pajak kendaraan bermotor. Yang tentu juga terhantam. Nah, tentu banyak rasionalisasi yang harus kita lakukan, pemanfaatan anggaran dengan sebaik-baiknya dan inovatif, kreatif, memanfaatkan aset-aset yang pemerintah provinsi miliki. Syawaludin, Padang TV.